Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi akramana wa afdalana bi siyami syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibul mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdan. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Normal Islam khususnya kelas 1, mudah-mudahan di hari yang kedua ini anak-anak masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan jadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita tuturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumul qiyamah adalah orang yang paling banyak bersolawat atas beliau. Anak-anak siswa-siswi SD Normal Islam, di pertemuan yang kedua ini Bapak akan menyampaikan tema keutamaan daripada puasa dan zakat. Ibadah puasa khususnya di bulan suci Ramadan ini memiliki keutamaan sebagaimana dalam ayat yang telah Bapak bacakan tadi, yakni bisa mengantarkan manusia yang beriman, orang-orang yang beriman sampai ke derajat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takwa itu adalah orang yang senantiasa setiap gerak-geriknya, setiap langkahnya, setiap ucapannya, perbuatannya mencerminkan didasarkan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal pada bulan suci Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa, kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan perintah-perintah Allah selain berpuasa. Kita tahu di bulan puasa ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, sehingga kita memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bertilawah Al-Quran di rumah. Lebih-lebih pada masa pandemi COVID-19 ini kita dianjurkan untuk memperbanyak tinggal berdiam diri di rumah, beribadah di rumah. Maka itu semakin menambah kita untuk bertakwa kepada Allah, menambah kesibukan kita di rumah untuk memperbanyak zikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita, menghafal daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ketika kita berpuasa ini pula akan mudah mengendalikan diri dari sifat marah. Ketika kita mau marah, kita ingat, ini puasa, aku tidak boleh marah. La taghdab falakal jannah. Janganlah engkau marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Itu hadis yang telah anak-anak hafal, yang telah diajarkan oleh ibu-ibu, bapak guru di sekolah. Keutamaan yang kedua, puasa di bulan suci Ramadan ini memiliki keutamaan untuk menumbuhkan rasa disiplin, rasa bertanggung jawab pada diri kita. Karena dalam ibadah bulan puasa di bulan suci Ramadan ini, salah satu rukunnya adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mulai di waktu itu terus kita harus konsekuen, kita harus disiplin, sedikit pun tidak boleh. Kalau sudah waktu masuk fajar, biasanya kalau subuh ditandai
ya, di masjid diumumkan ya, waktu imsak. Nah, ini walaupun perut kita masih pengen makan, mulut kita masih kepengen minum, tapi karena sudah masuk waktu imsak, mau tidak mau kita harus selesai, mau tidak mau kita harus berhenti makan dan minum sampai terus nanti siang, kemudian waktu asar, sampai terbenamnya matahari, masuk waktu sholat maghrib, dikumandangkan adzan, baru kita boleh makanlah lagi. Ini menandakan bahwasanya kita harus berhidup dengan memiliki sifat yang disiplin. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada zakat. Zakat itu banyak macamnya, khususnya pada bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang kecil atau yang besar, yang berpuasa apa yang enggak, wajib membayar zakat fitrah mulai dari awal Ramadan sampai sebelum khotib itu naik ke atas mimbar melaksanakan khutbah Idul Fitri. Apa tujuannya? Untuk mensucikan amal-amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Itu menjadikan sebab segala amal-amal kita, perbuatan-perbuatan baik di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu Ramadhana mu'allaqun bainas samai wal ardh illa bi zakatil fitri." Bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan yang dilakukan oleh seorang hamba digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berada di antara langit dan bumi, kecuali orang itu telah menunaikan atau membayar zakat fitrah, baru puasa itu diterima oleh Allah. Dan puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang akan berhak memberikan balasan pahala, balasan kebaikan yang lain kepada kita. Kemudian keutamaan yang kedua daripada zakat adalah agar menumbuhkan rasa sikap sosial kita kepada orang lain, kepedulian kita kepada orang lain. Kita sadar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, diberikan keleluasaan rizki, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari esok itu kita masih ada kelebihan, maka kita wajib membayar zakat fitrah yang kita berikan kepada 8 golongan. Di antaranya yang paling utama yang harus kita dahulukan, kita berikan zakat fitrah adalah golongan antara fakir dan miskin. Nah, mereka yang kesehari-hariannya mungkin susah mencari makan, mungkin makan hanya seadanya, tetapi dengan zakat fitrah yang kita tunaikan, yang ditunaikan oleh umat muslim, mereka akan merasa terbantu, mereka akan bahagia. Di hari Idul Fitri mereka akan senang, tidak lagi pusing memikirkan nanti aku makan apa, keluargaku aku beri apa. Merasa terbantu, merasa terkurangi bebannya. Mereka akan bisa merayakan hari raya Idul Fitri dengan sukacita, dengan gembira bersama kita. Jadi hikmah yang kedua atau keutamaan yang kedua zakat adalah kita menumbuhkan sikap sosial, peduli kepada orang lain, merasa rezeki yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah bukan semata-mata hasil jerih payah kita, tapi anugerah dari Allah, dan ada kewajiban yang harus kita keluarkan berupa zakat, baik itu zakat mal, baik itu zakat perdagangan, zakat pertanian, maupun lebih-lebih zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Demikian anak-anak yang dapat Pak sampaikan pada pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyaklah berdiam diri di rumah. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugasnya sebagaimana biasa, anak-anak harus merangkum apa yang telah Bapak sampaikan, dan diharapkan memiliki pertanyaan-pertanyaan dari apa yang Bapak sampaikan. Insya Allah nanti ketika belajar mengajar sudah aktif kembali, akan diserahkan kepada wali kelasnya dan akan dibahas. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.